Nah, Abdul Rifai ini dalam satu dimensi dia menjadi tokoh yang sangat penting dalam menggugat keterbelakangan gitu. Terus kemudian uh, kurangnya penghormatan terhadap ilmu pengetahuan dan sains misalnya, kepercayaan yang besar dari masyarakat terhadap takhayul gitu kan, dan hierarki sosial di mana penghormatan terhadap kalangan-kalangan tertentu itu berdasarkan pada keturunan aristokrasi tadi, bukan karena kemudian meritokrasi atau kapasitas pengetahuan gitu kan. Nah, di sini dia menjadi salah satu tokoh penting gitu, kalangan intelektual, intelijensia ya, pendidikan, tokoh terdidik yang penting untuk mendorong pada proses pemajuan kehidupan warga di Nusantara pada waktu itu. Gitu. Nah, tapi juga kemudian namanya ini kan pada baru periode awal ya terbentuknya sebuah kesadaran nasional gitu. Nah, frame dari Abdul Rifai ini masih berangkat dari politik etis. Dalam artian dia tetap memberikan dukungan pada Nusantara Hindia Belanda yang menjadi bagian dari persemakmuran, jadi bagian dari pemerintah Hindia Belanda, pemerintah Belanda. Jadi dia belum sampai pada proses perjuangan kemerdekaan gitu. Nah, tapi ya Tapi kalau sudah kita ada benih-benih benih-benih nasionalisme nasionalisme, sebenarnya. benih-benih nasionalisme gitu. Nah, tapi kita juga menurutku ya Pak ya, juga perlu bersikap bijaksana di sini. Artinya bahwa tanpa munculnya benih-benih kesadaran tadi, kritik terhadap problem-problem keterbelakangan, terus kemudian perjuangan untuk mendorong pada kesetaraan sosial, dan juga misalnya pergeseran dari dari kemudian penghormatan berdasarkan ningratisme menuju pada kapasitas pengetahuan. Tanpa itu semua, maka kemudian tidak akan muncul gugatan terhadap kolonialisme. Yeah. Karena gugatan terhadap kolonialisme dalam bentuk modern itu diperjuangkan dan dibangun oleh kalangan-kalangan terdidik yang juga memiliki pandangan dan paham seperti ini. Jadi misalnya tidak ada proses gagasan-gagasan ideologis yang maju misalnya dan kritikal dari orang-orang seperti Soekarno dan Tan Malaka gitu, tanpa adanya pandangan-pandangan yang dikemukakan seperti oleh Abdul Rifai ini tadi. Yeah. Kira-kira kayak gitu. Nah, pandangan Abdul Rifai ini juga penting karena dia juga selain penggerak selain sebagai mahasiswa kedokteran dan kemudian jadi dokter, itu beliau ini juga sebagai jurnalis. Itu jurnalis pada saat dia di Belanda dan juga kemudian selanjutnya ketika dia pulang, di mana dia pernah menulis beberapa artikel yang penting yang menggugah kesadaran. Salah satunya ketika dia menulis dan mengkontradiksikan antara apa yang dia sebut sebagai bangsawan usul dan bangsawan fikir. Oh iya. Itu. Okay. Nah, bangsawan usul itu menurut dia adalah orang-orang, keluarga-keluarga yang mendapatkan penghormatan dan status sosial tinggi di masyarakat karena asal usulnya. Tajir gitu. Dari sononya. Tajir dari sononya, terus ningrat dari sononya kayak begitu kan. Keturunan anak sultan dan segala macam kayak gitu. Nah, mereka-mereka ini katanya juga sebetulnya adalah kalangan-kalangan yang menjadi penghambat utama dari ide-ide kemajuan, kira-kira seperti itu. Nah, untuk menggugat ini, maka kemudian Abdul Rifai ini mengkontraskan dengan bangsawan pikiran. Bangsawan pikiran itu adalah yang menurut dia adalah kalangan-kalangan yang mendapatkan kehormatan gitu karena kapasitas pengetahuan dan pengabdiannya untuk bangsa Indonesia, untuk kalangan Nusantara, warga Nusantara pada waktu itu. Dan bangsawan pikiran ini sebetulnya sejalan dengan gagasan kalau sekarang itu namanya meritokratik gitu kan. Jadi standar-standar kapasitas dan pengetahuan menjadi poin utama dalam proses-proses penghormatan atau dalam standar untuk mendapatkan pekerjaan gitu kan.
dan posisi-posisi yang baik gitu. Nah, ini satu hal yang penting di mana Abdul Rifai ini meskipun tetap dalam konteks dalam koridor eh, menempatkan Nusantara sebagai bagian dari Belanda, tapi di sisi yang lain yang penting dia telah menempatkan benih-benih kesadaran sosial tentang pentingnya kesetaraan, tentang pentingnya ilmu pengetahuan, dan tentang pentingnya um, membuka kesadaran dari kalangan terdidik untuk mencintai dan mengabdi pada bangsanya. Yang prinsip-prinsip itu ya. Prinsip-prinsip itu peran dari Abdul Rifai. Gitu. Nah, kemudian gagasan dan pandangan dari Abdul Rifai ini tidak selesai, gitu kan. Begitu saja. Tapi kesadaran tersebut kemudian bergaung, gitu kan. Dan kalau sekarang itu ngeviral, gitu kan. Jadi viral, gitu kan, kemana-mana. Dan selanjutnya kemudian dibawa oleh para dokter-dokter yang lain seperti dokter Wahidin Sudirohusodo. Dokter Wahidin Sudirohusodo ini menggerakkan kesadaran budaya dari kaum terdidik untuk berkomitmen dan mengabdi pada bangsanya. Dan Dr. Wahidin Sudirohusodo itu melakukan kaderisasi politik sosial bersama-sama dengan para mahasiswa-mahasiswa kedokteran pada waktu itu, terutama dari Stovia ya, sekarang FKUI gitu. Nah, di FKUI ini kemudian muncul tokoh-tokoh pergerakan itu hasil dari kaderisasi dan pendidikan itu, namanya Dr. Sutomo itu. Nah, Dr. Sutomo inilah yang kemudian di bawah arahan dari mentornya Wahidin Sudirohusodo itu kemudian membentuk organisasi namanya Budi Utomo. Dan Budi Utomo ini selain dari para aktivis dokter dan juga para kalangan aktivis kaum terdidik yang lain juga mendapatkan dukungan dari kalangan birokrasi dan elit-elit politik yang progresif pada waktu itu. Nah, ini selanjutnya nih Dr. Wahidin Sudirohusodo sama Dr. Sutomo kemudian membentuk Budi Utomo. Nah, Budi Utomo memang kalau dilihat dari proses sejarah ya, kalau dilihat dari kita sekarang ya, memang masih belum sampai pada kesadaran nasional tentang Indonesia. Gitu. Tapi melalui Budi Utomo, gitu, kalangan kaum bumi putra ini mulai terbuka kesadarannya akan orientasi pada kemajuan. Gitu. Kesadarannya tentang pentingnya menggunakan capaian-capaian penting dalam proses modernitas gitu. Seperti misalnya organisasi politik, terus kemudian literatur pendidikan, juga kemudian sumbangan-sumbangan penting dari ilmu-ilmu kesehatan untuk merawat bangsa gitu kan, untuk menyembuhkan, membangun kesehatan dari warga gitu dan lain sebagainya. Dan salah satu hal yang menarik catatan dari salah seorang wartawan pada saat itu yang juga kemudian menjadi pahlawan nasional, itu Does Dekker, itu menyatakan bahwa Budi Utomo ini memiliki peran yang sangat penting karena pada saat itulah suara kaum bumi putra Jawa itu mulai didengar. Yang sebelumnya bungkam, tidak mendapatkan tempat dan ruang untuk bicara, tapi dengan kemunculan Budi Utomo, maka fajar kesadaran itu dan fajar tentang bagaimana suara dari kaum bumi putra ini mulai muncul dan tampil. Berserikat, kemudian menulis di media massa, dan lain sebagainya. Dan sumbangan ilmu kesehatan tadi gitu, untuk memperbaiki rakyat gitu. Nah, dari situ kemudian yang menarik nih di Kongres Budi Utomo dan proses-proses selanjutnya itu kemudian muncul berbagai macam pandangan-pandangan yang berbeda-beda, tapi selanjutnya ikut menginspirasi dinamika perkembangan sejarah pergerakan nasional. Ada beberapa pidato-pidato yang penting pada waktu itu. Misalnya seperti pidato Dr. Wahidin Sudirohusodo yang dia mendorong pada proses penyerapan terhadap modernitas barat secara selektif. Nah, dia bilang bahwa budaya pada waktu itu yang ke depan itu sentralnya adalah budaya Jawa. Gitu. Itu kenapa tadi aku bilang belum masuk pada konstruksi kesadaran nasional.
Gitu. Budaya Jawa ini menurut Dr. Wahyudin Sudirosodo banyak hal-hal positifnya gitu. Banyak hal-hal yang penting, banyak hal-hal yang harus tetap dirawat gitu. Terutama terkait dengan misalnya kesantunan, terus kemudian kehalusan budi pekerti dan lain sebagainya gitu kan, keagungan dari kebudayaan pada waktu itu. Tapi kemudian di sisi yang lain kontribusi dari kemodernan terutama dalam bidang kesehatan seperti sanitasi, hidup yang bersih, terus penggunaan ilmu medis dalam menyembuhkan orang dan lain sebagainya itu juga harus diserap sebagai bagian penting dalam mendorong pada perawatan kebudayaan bersama, yaitu pada waktu itu kebudayaan Jawa sebagai bagian dari pemajuan kebudayaan masyarakat. Terus kemudian juga ada suara konservatif tapi yang juga ikut berikan kontribusi pada pergerakan nasional seperti suara dari Dr. Rajiman Widyodiningrat gitu. Nah, Dr. Rajiman Widyodiningrat ini mengagung-agungkan kebudayaan Jawa Adiluhung gitu kan. Dia kemudian bicara dalam bahasa Kromo Inggil. Kromo Inggil itu budaya bahasa Jawa tinggi gitu kan. Dan menempatkan kebudayaan Jawa sebagai pusat, sebagai sosok guru dari arah kebudayaan masyarakat pada masa depan. Nah, dari Rajiman Widyodiningrat terus kemudian muncul nih suara yang kritis gitu, suara si Bengal gitu. Nah, si Bengal ini adalah Dr. Cipto Mangunkusumo gitu. Nah, Dr. Cipto Mangunkusumo itu menggugat dan melakukan perlawanan terhadap pemuja-mujaan budaya Jawa. Dr. Cipto Mangunkusumo ini juga melakukan kritik tajam terhadap kalangan aristokratik feodal Jawa yang pada waktu itu hadir dalam konferensi. Beliau itu juga kemudian melihat bahwa Jawa itu adalah bagian, saat ini sudah menjadi bagian dari kolonialisme Hindia Belanda. Dokter Cipto ini emang termasuk yang paling berani ya? Paling berani dan paling bengal di antara para dokter nih. Nah, Dokter Cipto ini juga mengutarakan bahwa Jawa itu adalah masa lalu. Karena secara kenyataan historis menurut dia bahwa kejawaan itu sudah tersubordinasi dalam tatanan kolonial Hindia Belanda. Sehingga menurut Cipto Mangunkusumo, kita membutuhkan orientasi politik yang lebih maju dan ke depan, menciptakan suatu konstruksi kebudayaan politik baru yang melampaui kejawaan gitu. Nah, pada waktu itu dikonstruksikan sebagai kebudayaan Indis gitu. Indis itu proses awal dari pemahaman tentang Indonesia gitu. Nah, ini yang benar-benar menggugah dan mengagetkan pada waktu itu, mengganggu kenyamanan politik dari para kaum aristokratik feodal pada waktu itu. Nah, selanjutnya juga bahwa forum itu kemudian juga dipimpin dan dimoderasi ya, artinya berbagai pandangan berbeda tadi kemudian diarahkan dimoderasi oleh pemimpinnya yaitu Dr. Sutomo tadi. Ini aku sedikit lagi nambahkan soal Dr. Cipto Mangunkusumo gitu. Nah, Dr. Cipto Mangunkusumo ini memang terkenal itu istilahnya itu belak-belakan ya. Jadi kalau A ya A gitu kan, keras kepala gitu kan. Dan kemudian kalau ada ketidakadilan di sana, dia langsung menggugatnya gitu. Misalnya terus contohnya, misalnya dia nggak mau tunduk terhadap aturan kolonial Hindia Belanda. Juga kemudian misalnya pada satu kesempatan ketika dia berjuang untuk menghadapi wabah penyakit di berbagai tempat gitu, dan ternyata dia berhasil. Nah, kemudian dia mencemooh ke pemerintah kolonial Hindia Belanda gitu. Ketika Dr. Cipto Mangunkusumo diberikan tanda jasa gitu oleh pemerintah Hindia Belanda karena keberhasilannya untuk menyelesaikan problem wabah penyakit, ditaruh di pantat sama dia tanda penghargaan itu. Iya? Nah, itu untuk menunjukkan untuk menunjukkan gugatan protes dia dan juga kemudian meremehkan gitu. Karena apa?
karena dia ingin menunjukkan, kan ini nih yang menarik nih kan, dokter-dokter Hindia Belanda, dokter-dokter Bumiputra pada waktu itu ingin memperjuangkan kondisi masyarakatnya yang lebih baik, dan sebagian besar dari mereka itu dikenal sebagai dokter yang pintar gitu. Tapi itu kemudian munculkan pertama penolakan dari kalangan dokter-dokter atau kalangan-kalangan dari elit-elit Eropa, elit-elit Belanda gitu. Jadi anggapannya ini, kamu tuh nggak tahu tempat kamu sih, gitu. Kamu kok ngelunjak sih, mintanya macem-macem, kamu tuh loh rakyat jajahan gitu. Statusmu tuh Bumi Putra kayak gitu. Sehingga misalnya ketika mereka memperjuangkan kondisi yang lebih baik gitu, kalangan dokter Bumi Putra ini cuma dibayar setengahnya dari dokter-dokter Eropa gitu kan. Padahal mereka nggak fair ya. nggak fair gitu kan. Udah Nah, kecocokan bayarnya nggak fair lagi. dan makanya itu kan nggak fair, dan ya Cipto ini menunjukkan gitu. Ya saya meskipun diperlakukan seperti itu gitu, saya bisa kok menyelesaikan persoalan bangsa saya gitu kan. Itu kamu itu misalnya kolonial itu cuma jadi pengganggu aja gitu kan. Nah dari situlah kemudian sikap itu dia tunjukkan dengan menempelkan tanda jasa itu di pantatnya dia itu. Nah, Itu anti mainstream ya. iya, Biasanya kan taruh di sini bengal kan. banget kan, makanya kan taruh di pantat sama dia gitu kan. Tapi dia nggak diapa-apain ya sebenarnya waktu itu. Iya, nah ini ada momen ya, kenapa habis itu dia diapa-apain nih. Artinya pada saat itu dia udah mulai ditandain ya kan. Mulai Nah, dari ini nih. nah, kayak gitu ditandain. Tapi selanjutnya dia diapa-apain? Ketika dia kemudian dia kurang apa ya? Dia misalnya Dr. Cipto ini kurang puas terhadap perkembangan politik dan gerak dari Budi Utomo. Itu karena masih konstruksinya kok imajinasinya masih Jawa gitu. Gerakannya lamban dan sangat akomodatif gitu, kooperatif terhadap yang lain. Nah dari situ siapa sih Dokter Cipto ini kemudian dia berkolaborasi nih sama Ki Hajar Dewantoro gitu, sama Dowes Dekker gitu kan. Mereka membentuk namanya Partai Indische Party. Jadi Tiga serangkai tiga itu ya. serangkai itu kan, tiga orang itu. Nah kemudian Ki Hajar Dewantoro itu juga progresif, dalam artian juga dia agak bengal juga pada saat dalam proses perjuangannya, dia melepaskan gelar ningratnya dia itu, dan kemudian dari Raden Mas Suryadi Suryaningrat menjadi Ki Hajar Dewantoro itu, untuk mendorong komitmennya kepada dunia pendidikan gitu. Nah mereka bertiga ini kemudian membentuk Indische Party tadi, dan dalam Indische Party itu dibangun pertama sebuah apa ya, kolaborasi bersama gitu, persaudaraan yang melintasi sekat-sekat pribumi dan non pribumi gitu, dimana di situ berkumpul orang-orang Indo, orang-orang Eropa, orang-orang Bumi Putra gitu kan. Mereka ada Dokter Setiabudi di situ. Dari situlah kemudian mereka berkumpul bersama dan kemudian merumuskan suatu sikap nasionalisme awal, bahwa orang Indonesia itu adalah mereka yang hendak dan ingin menjadi bagian dari warga di dalamnya, dan mereka lah yang siapapun latar belakang mereka, mereka ingin berjuang untuk mempertahankan dan untuk menciptakan pada waktu itu, menciptakan negara Indonesia tadi. Gitu. Nah pada saat awal tercetusnya gagasan tersebut, ini menjadi sebuah gagasan yang revolusioner. Pemerintah kolonial Hindia Belanda sudah mulai waspada nih, gitu kan. Wah ini nih, gitu. Penyakit nih, gitu kan. Masalah ini kan, gitu. Nah dari situ kemudian sampai pada puncaknya itu ada satu hal yang apa ya, ironis gitu kan. Ketika